Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas mata kuliah umum Bahasa Indonesia terkait penjelasan materi tentang topik STGS. Kebetulan saya memilih topik STGS tentang goal yang keempat, yaitu pendidikan berkualitas. Adapun judul materi saya pada kesempatan hari ini yaitu pemerataan kualitas pembelajaran PJOK berbasis inklusi di sekolah dasar terpencil. Yes, Ki. Perkenalkan, saya Alif Algani Hayat dengan NIM 2508611 dari Departemen Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, next. Baik, masuk ke latar belakang, yaitu pentingnya PJOK di SD. Nah, pembelajaran PJOK itu menjadi peranan krusial karena dia membentuk fisik motorik anak serta membentuk karakter dimulai dari kerjasama sampai menjunjung tinggi sportivitas. Nah, konsep inklusi di dalam latar belakang ini adalah agar anak-anak reguler dan anak-anak ABK atau anak berkebutuhan khusus bisa belajar bersama tanpa adanya diskriminasi. Tetapi realita yang terjadi di lapangan, terutama di daerah terpencil, banyak yang menganggap bahwa pembelajaran PJOK itu hanya sebagai mata pelajaran pelengkap semata. Jadi, semata. Nah, jadi eh, kondisi ini lagi diperparah, ditambah lagi dengan anak-anak yang beragam fisik dan motoriknya atau kognitifnya itu. Nah, maka dari itu, kajian yang perlu kita bahas di sini adalah PJOK berbasis inklusi. Kenapa? Agar esensi pendidikan untuk bersama itu tidak menjadi hanya slogan semata, tetapi bisa dirasakan oleh ke sekolah sampai ke pelosok negeri. Next. Oke, pertanyaan mendasarnya yaitu pertama, apa saja sih tantangan PJOK inklusi di sekolah dasar terpencil dan bagaimana strategi pemerataan kualitas pembelajaran tersebut? Next. Tujuan penulisan ini adalah agar mengetahui apa tantangan pembelajaran PJOK yang berbasis inklusi di sekolah dasar terpencil serta mengetahui bagaimana strategi pemerataan kualitas pembelajaran. Oke, next. Oke, masuk ke pembahasan. Pemerataan kualitas bukan berarti menyamakan kondisi fisik siswa antara satu sama yang lainnya. Nah, inklusi itu mengajarkan bahwa pembelajaran PJOK itu bersifat adaptif. Tidak semua siswa itu bisa mampu berlari, tidak semua siswa itu atlet, dan tidak semua siswa itu motoriknya bagus. Nah, maka dari itu perlulah dialihkan seperti contohnya siswa yang tidak atlet ataupun yang motorik yang jelek tidak bisa berlari, maka bisa dialihkan dengan cara memainkan motorik halusnya seperti melempar bola ke dinding dari posisi duduk. Nah, disinilah peran pentingnya dinas pendidikan setempat agar bisa mendistribusikan atau mengirimkan digital PJOK adaptif secara luring kepada guru-guru di pelosok, terutama guru-guru PJOK. Okay, next. Nah, apa saja sih tantangan pembelajaran PJOK inklusi di sekolah dasar terpencil? Pertama itu keterbatasan kompetensi pedagogi guru. Kebanyakan sekolah dasar terpencil itu guru-guru PJOK-nya tidak memiliki latar belakang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus. Akibatnya mereka agak kesulitan ketika pembelajaran. Next, sarana prasarana yang tidak aksesibel. Artinya apa? Mungkin seperti lapangan yang bergelombang atau kondisi lapangannya yang tidak rata atau dengan bolanya sudah hancur gitu dan lain-lain sebagainya. Oke, next. Bagaimana sih strategi pemerataan kualitas pembelajaran? Ada tiga, yaitu penerapan Universal Design for Learning, yaitu UDL. Yang kedua, modifikasi sarana berbasis kearifan lokal. Contohnya seperti apa? Misalkan, gawang
di sekolah tidak ada. Itu bisa diganti dengan seperti tiang bambu dan lain sebagainya. Atau bisa juga tongkat bambu itu menjadikan supaya kreativitasnya guru PJOK agar anak-anak tidak bosan dengan olahraga yang dihadapi hanya itu saja. Bisa dibuat seperti game tradisional dan lain-lain. Next. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah pemerataan kualitas pembelajaran PJOK berbasis inklusi di SD terkecil merupakan langkah krusial dalam menghapus marginalisasi pendidikan bagi anak-anak di daerah 3T. Nah, oke, sarannya, next saran bagi pemerintah daerah yaitu memberikan kuota khusus pelatihan pendidikan inklusi bagi guru di garis depan. Bagi kepala sekolah, menciptakan ekosistem sekolah yang mendukung iklim inklusif. Dan bagi guru PJOK, meningkatkan kreativitas pembelajaran. Seperti apa? Ya, seperti itu. Ada kita buat kelompok, bagi dua kelompok anak, lalu berlatih yel-yel, atau memberi semangat bagi anak-anak, atau seperti contohnya ketika eh, sudah masuk ke pemanasan tradisional gitu kan, pemanasan bentuk permainan gitu, dibuat sekreatif mungkin agar anak-anak tidak jenuh, maupun anak-anak reguler dan maupun anak-anak ABK ataupun anak-anak berkebutuhan khusus. Baiklah, itu teman-teman yang bisa kami sampaikan terkait materi mengenai topik SDGs Goals keempat, yaitu pendidikan berkualitas, dengan judul pemerataan kualitas pembelajaran PJOK berbasis inklusi di sekolah dasar terpencil. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.